Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu yang hebat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Marfu, guru SMA Negeri 22 Jakarta, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan tentang koneksi antar materi yang berupa kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebelumnya saya ingin memaparkan tentang arti pendidikan dan pengajaran serta dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya sendiri dan orang lain serta menjadi mandiri. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pertama, dasar pendidikan yang berupa menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Kedua, dasar pendidikan yang berupa kodrat anak. Kodrat anak yang pertama adalah merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Kodrat anak yang kedua yaitu bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga yang berupa cipta, rasa, karsa, atau karya, pekerti sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Pendidikan yang berpihak dan berhamba kepada anak. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekatkan sang anak bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba kepada sang anak. Pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba kepada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Oleh sebab itu, untuk berhamba kepada sang anak diartikan pendidikan berpihak dan berpusat pada anak atau pada murid. Ketiga, dasar pendidikan menurut tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar, di mana tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Pertanyaan kita,
Bagaimana menebarkannya? Yaitu menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosial kultur atau budaya di mana tempat anak tersebut berada. Keempat, dasar pendidikan yang berupa budi pekerti. Budi pekerti, watak karakter adalah bersatunya antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Kelima, dasar pendidikan petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam jagung misalkan hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, tidak mungkin menuntut untuk dapat tumbuh padi atau yang lainnya. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk, air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman jagung tersebut. Dari paparan yang sudah saya sampaikan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang memaknai arti pendidikan, pengajaran, dan dasar-dasar pendidikan, maka pada kesempatan kali ini ada pertanyaan pemantik yang merupakan koneksi antara materi berupa kesimpulan dan refleksi modul 1.1, yaitu 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar di kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yaitu saya menganggap 1. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, saya anggap pembelajaran yang sudah saya lakukan terhadap murid sudah merasa berhasil. Kedua, murid hanya sebagai objek pembelajaran bagi diri saya. Ketiga, pembelajaran hanya berpusat pada diri saya sebagai seorang guru atau disebut juga teacher center. Keempat, tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar memahami materi yang sudah saya sampaikan. Kelima, hanya meminta siswa untuk menghafal materi-materi yang setiap saya berikan kepada mereka. Keenam, sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid-murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi pembelajaran. Pertanyaan kedua, apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Pembelajaran bukan hanya dari segi kognitif saja yang saya ajarkan, namun dari segi afektif, psikomotorik, spiritual, dan sosial serta budaya harus saya sampaikan dan saya harus berikan kepada anak didik saya. Kedua,
Saya akan jadikan murid sebagai subjek pembelajaran, di mana murid diberikan kebebasan berekspresi, mengungkapkan pendapat, dan berkreasi. Dan saya menyadari bahwa seorang guru haruslah berfungsi sebagai fasilitator, bukannya sebagai teacher center. Dan juga guru harus ikhlas dan penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati pada saat saya memberikan pembelajaran kepada peserta didik saya. Saya juga harus mempelajari setiap karakteristik siswa yang saya ajar, dan juga saya harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Merancang pembelajaran dengan interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik sesuai dengan metode student center. Kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu pembelajaran yang berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Keempat, mengenali karakteristik dan latar belakang peserta didik dengan menjalin komunikasi yang lebih baik. Dari paparan yang sudah saya sampaikan mengenai koneksi antar materi berupa kesimpulan dan refleksi modul 1.1, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Pendidikan adalah menuntun murid untuk mengembangkan bakat dan minatnya sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kedua, pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu dan nilai saja, tetapi ada penanaman budi pekerti dan mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba kepada siswa. Demikianlah paparan yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam bahagia dan saya ucapkan terima kasih.